identifikasi karbohidrat ya. Nanti yang kita ujikan ada beberapa jenis monosakarida, disakarida, dan polisakarida, serta ada yang dari bahan makanan itu ada gula serta ada natrium. Silakan nanti dilihat mana yang reaksinya positif, mana yang reaksinya negatif. Nah, percobaan ini atau praktikum ini adalah yang sifatnya kualitatif, jadi kita hanya bisa melihat perubahan warna ya, itu sebagai identifikasi itu adalah positif ya. Nah, yang akan kita uji itu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Ini sesuai dengan teori di kelas kemarin ya. Monosakarida itu ada apa saja? Glukosa. Oh ya, ada yang telat ternyata. Ya, konsekuensinya nggak dapat nilai tes ya, 0 ya, langsung. Oke, yang kedua disakarida itu nanti ada identifikasi seperti laktosa, ya, sukrosa ya. Jadi sukrosa itu terdiri dari apa? Galaktosa dan glukosa dan fruktosa. Ya, itu. Glukosa dan fruktosa. Terus ada juga yang polisakarida, nanti kita uji juga. Nanti kita bisa buktikan mana dari jenis-jenis zat tadi, molekul tadi itu yang positif terhadap uji iodina. Oke, yang pertama ada uji molis. Ini ada tujuannya adalah untuk mengetahui adanya karbohidrat secara kuantitatif. Jadi kalau ada kandungan karbohidrat ini itu positif pada uji molis. Caranya nanti tinggal tetes sampel atau lebih ya, nanti bisa dikira sendiri. Terus ada reagen molis ditambah, kemudian dikocok, terus kita tambahkan H2SO4 dalam posisi miring. Nanti amati perubahannya. Positif itu juga terlihat adanya warna ungu, hijau kuningan atau kecoklatan. Ini untuk identifikasi sampel. Sampelnya itu yang banyak itu ini ya, nanti ada beberapa. Ini reagennya yang ke sini sama, untuk sampelnya ini macam-macam, nanti ada glukosa, dan teman-teman. Prinsip dari reaksi molis adalah tes untuk tes karbohidrat, di mana ada asam yang kuat, H2SO4, nanti dikerjakan di itu apa namanya? Tanya Mbak Eka. Apa Mbak? Ya, lemari asam. Karena ini Lemari asam. pekat ya, jadi harus hati-hati usahakan nanti gunakan masker juga. Maya Dengan adanya H2SO4 ini nanti dehidrasi, tertarik airnya ini ya, memberikan senyawa dengan senyawa turunan sulfural ya. Senyawa ini akan mengalami kondensasi dengan aqua naftol, bagian dari reagen molis, nanti akan membentuk warna ungu, hijau atau kecoklatan. Sedangkan untuk yang pentosa sendiri nanti bentuknya itu masih turunan sulfural, bentuknya 5 hidroksi metil sulfural, nanti juga akan membentuk warna yang sama untuk gambaran paikatan kimianya. Terus yang kedua yaitu reaksi Seliwanov. Nanti kita buktikan adanya fruktosa ya, atau golongan ketosa, di mana monosakarida sendiri itu terdiri dari dua jenis, ada yang mengandung aldosa, ada yang mengandung ketosa ya. Contohnya yang aldosa itu ada glukosa, yang ketosa itu adalah fruktosa, jenis monosakarida yang fruktosa. Nah, yang akan kita buktikan itu nanti di sini ya, ketosanya. Untuk caranya nanti 3 tetes reagen Seliwanov ditambahkan sampel, ini sampelnya bermacam-macam, terus nanti dipanaskan, nanti di situ ya ada pemanas. Kemudian diamati perubahan warnanya, positif akan terjadi perubahan warna merah. Bisa juga timbul di belakang.
Prinsip untuk reaksi Haliwanov itu membuktikan adanya ketosa pada fruktosa. HCl pekat akan mendehidrasi, menarik air ketosa, membentuk turunan popular, terjadi kondensasi dengan resorsinol sehingga akan menimbulkan warna merah. Gambarnya. Untuk yang ketiga, uji Benedict fungsinya adalah untuk membuktikan adanya gula reduksi. Ini nanti silakan ambil reagen Benedict, sampelnya diambil, dikocok, dipanaskan, kemudian diamati perubahan warnanya. Positif pada warna hijau, kuning atau merah. Ini gambarannya ini ya, awalnya kebiruan, nanti akan terjadi perubahan warna. Jadi semakin ke kanan, semakin merah itu konsentrasi gulanya akan semakin tinggi. Prinsipnya dari reaksi Benedict sendiri itu ada reagen Benedict itu mengandung tembaga 2 sulfat dan ion Cu2+, warnanya biru. Jika karbohidrat mengandung aldehyde bebas atau glukosa akan mereduksi senyawa non-logam. Pada uji ini Cu2+ direduksi menjadi Cu+. Jadi ini ya Cu2+ direduksi jadi Cu2+. Ini akan menimbulkan warna dari Kuning. kekuningan hingga kemerahan. Tes ini bisa juga digunakan untuk tes uji glukosuria, glukosa dalam urin ya. Jadi pada pasien dengan diabetes mellitus, kencing manis, kenapa disebut kencing manis? Kandungan gula ya di kencingnya. Nah itu bisa digunakan reaksinya ya, uji ini Benedict. Nanti kalau hasilnya positif itu terus warnanya apa? Semakin tinggi nanti semakin ke arah kanan tadi semakin merah. Yang terakhir keempat ini untuk membuktikan adanya polisakarida. Nanti ada sampel, ada amilum, terus ada gula dan madu ya. Kita teteskan air di tabung pertama, di tabung kedua kita teteskan HCl, di tabung ketiga kita teteskan NaOH. Kemudian dikocok, kemudian tambahkan iodin dan amati perubahan warnanya. Ya, awalnya itu nanti akan kelihatan warna biru. Jika dipanaskan nanti akan jadi bening. Kemudian kalau ditunggu dingin lagi akan terlihat warna biru untuk reaksi positifnya. Jadi yang diuji jika bahan uji tersebut mengandung pati atau polisakarida itu akan memberikan warna biru, kemudian dipanaskan jadi bening, kemudian jadi biru lagi jika didinginkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk boleh komentar praktikum. Untuk selanjutnya saya minta kepada Mbak Eka untuk membagi cara kerja praktikumnya. Sebelumnya teman-teman selamat datang ya. Pertama kan kita biokim agak lebih luas ya. Belakang ini yang ngebahas depannya sama aja. Oke, jadi kita di sini praktikumnya ada berapa? 4, 7 apa? Oke. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman satu kelompok kan ada yang 5, ada yang 6 ya. Nah, nanti dibagi 2. Misalnya nih, 3 orang mengerjakan Molis dan Seliwanov. 3 orang yang lain mengerjakan iodin dan Benedict. Gitu ya. Nah, bisa dibagi sendiri terserah masing-masing kelompoknya. Kemudian di sini di masing-masing meja itu sudah ada 4 tabung Ya, kita reaksi Molis sama ya. ini. Seliwanov. Di sini ada 4 tabung reaksi 1, 2, 3, 4, yaitu masing-masing digunakan 1 percobaan. Kita menggunakan reagennya ada berapa? 4. Reagen yang di tabel pengamatan ada berapa? 3. Ya. Ada yang 8, ada yang 9. Yang 9 itu yang iodin aja ya. Karena kan 3 percobaan kali 3 sampel. Nah, jadi caranya sebenarnya teman-teman hanya nyampur-nyampur aja ya ini ya. Jadi
udah disiapin 8 tabung reaksi. Nanti tinggal teman-teman kasih ini misalnya glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, gula, madu, dan duanya saya lupa. Nah, tinggal dikasih sampelnya atu. Berapa tetes masing-masing? 3. Tiga ya. Tetesnya yang 3. 3 tetes, satu, kemudian ditambah reagen molis. Ya. Ya, tambah reagen molis, 3 tetes. Udah, dikocok, terus kemudian ditambah apa? Molis, ditambah reagennya. Oke, nah ada SO4. Nanti ada SO4 dilakukan di lemariasan ya. Yang di lemariasan nanti jangan lupa masker dan sarung tangan ambil di depan. Nanti saya bantu ngawasin di lemari asam ya. Oke, itu Seliwanov. Intinya tinggal campur-campur, yang lain juga sama. Kemudian yang tadi butuh pemanasan, nanti cara manasinnya adalah disiapin gelas bekel kosong nggak di masing-masing meja? Masih di depan semua ya kayaknya ya. Nanti gelas bekernya itu 100 ml diambil 1. Nanti kalian isi aquades 20 ml aja. Nanti dipanasin di hot plate-nya. Kelompok 1 sampai 4 di sini. Yang satu kelompok yang paling penting nanti panasnya di sini. Tinggal dipanasin aja. Terus nanti reaksinya dimasukkan ke dalam air panasnya. Terus dilihat perubahan warnanya. Pertanyaan? Belum? Tinggal campur-campur aja ya. Untuk reagennya sudah ada di meja masing-masing di rak hijau. Ini yang di rak apa ini? Putih. Putih ya? Nah, apa namanya? Pipetnya sudah saya kasih label. Kayak gue maaf ya guys. Reagennya jangan pakai Muka mau ngezoom banget. berbeda. Jadi misal di vialnya itu kan udah saya tulisin Benedict, nanti pipet yang buat ngambil berarti pipet yang tulisannya Benedict. Jangan dicampur. Kalau di sini kita nggak main steril-sterilan, nggak seperti punya Mbak Din, tapi kita mainnya jangan dicampur antara satu reagen sama reagen yang lain. Oke, aman ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Biar sambil jalan. Nanti saya bantu, yang belum jelas silahkan ditanyakan. Intinya di sini hanya campur-campur. Kalau sudah dilihat perbedaan warnanya, silahkan ditulis di LKM-nya. Oh ya, untuk memudahkan teman-teman, ini saya sediakan kertas label sama spidol. Kalau misalnya teman-teman lebih enak nulis pakai label terus ditempel di tabungnya, silahkan. Tapi kalau lebih mudah pakai spidol langsung nggak apa-apa, terserah nyamannya teman-teman aja. Yang penting memudahkan teman-teman biar nggak ketuker. Ini nanti isinya apa sama apa kayak gitu ya. Yang ini isinya apa sama apa gitu. Kebetulan nanti dicek ada label yang mungkin dari teman-teman rombel B tadi belum dilepas. Monggo bisa dipakai lagi atau enggak juga nggak apa-apa. Sudah? Silahkan dibagi kelompoknya dulu. Dari satu kelompok jadi 2 biar saling cepat membaginya. Udah kan? Udah. Hitam. Apa ini? Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Ya udah. Kata-kata hari ini Gi. Semangat. Tapi Isel. ini enggak sih? Udah tutup.